So, I've been avoiding it for quite some time now. Tapi akhirnya gue kena juga cuy. As per today, I'm COVID positive. Sekarang tanggal 24 Juni, gue baru banget positif tadi pagi. Jadi gue kemarin tuh habis ada kerjaan, and habis balik dari kerjaan itu badan gue capek banget. And then tiba-tiba aja kayak snap, gue sakit kepala. Sakit kepalanya tuh yang banget, yang sampai kayak mata gue kayak mau keluar, and then badan meriang. Dan ya gak enak banget aja deh. Tapi itu gue kira ya karena gue lagi capek aja, karena habis kerjaan. Dan kerjaan itu bener-bener dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Itu gue bikin video non-stop, jalan kaki, bikin video terus-terusan, megang kamera sama gimbal. Tapi besok paginya kok gue gak membaik ya, karena kan harusnya kalau tidur tuh membaik, tapi gue gak membaik. Jadi akhirnya gue tes swab dan positif hasilnya. 2 hari yang lalu, berarti tanggal 22, gue baru aja swab dan itu negatif. Jadi bener-bener baru hari ini gue positif. This shit sucks. Yeah, welcome to my quarantine, bro. What's up? Gue gak terlalu panik kena COVID karena kemarin gue udah ada feeling gak enak. Jadi akhirnya pas gue masih di lokasi kerja, anak gue, si Railo, sama asisten Bu Yati, gue suruh ngungsi ke rumah orang tua gue. Obviously di swab mereka negatif. Jadi gue udah tenang sih, gue gak terlalu was-was gimana banget. Karena sekarang gue di rumah, ya gue isoman aja di kamar Railo. Dan istri gue ada di sini, my wife is here. Dan dia udah swab sih dan hasilnya negatif. Tapi gue agak worry juga karena 2 hari yang lalu bini gue baru aja shot vaksin Sinovac dosis pertama. So everything is very much a question mark. I'm just trying to stay positive. Nah makanya gue ngobrol ke kamera ini biar gue nggak gila. Hal yang paling menyebalkannya adalah kamar ini AC-nya ternyata rusak cuy. Jadi kamar ini jarang ditidurin dan ternyata AC-nya rusak. So gue harus tidur pakai kipas angin ini cuy. Jadi itu dia setupnya. Ini tempat tidurnya, dan di sini entertainment system gue adalah ada komputer, MacBook, sama hard disk karena memang gue banyak kerjaan yang harus gue edit juga sih. Jadi my mind is going to be a little bit occupied, walaupun sekarang mata gue tuh sakit banget cuy. That's the symptom, meriang. Demam atau enggak demam. Perasa ada, penciuman ada, sesak napas enggak, cuman kayak pilek aja. Tapi nggak bersin-bersin, nggak batuk-batuk. So day 1 it's not that bad. Dan bini gue udah mode istri siaga set, dia udah ini siapin makanan semuanya dan ini obat-obatan dan vitamin-vitamin dari bokap. Kamar mandinya tuh kalau di ruangan ini nggak nyatu, jadi gue harus kayak keluar dikit gitu belok kiri untuk kamar mandi. Jadi bini gue beliin ini supaya kalau gue keluar kamar mandi semua yang gue pegang tuh gue semprotin. Tinggal serumah tapi ngobrolnya gini, video call. Oke, jadi begini sistem pengisian air. Botol gua taruh di sini. Nanti bubu keluar dari kamar situ kan. Abis itu dia isiin botol ini pakai air. Jadi dia nggak pegang botolnya. Gila, kamu istri MVP banget sayang. Ini hari kedua gua isolasi gara-gara kemarin swab positif corona, and I'm feeling better. Malam masih meriang parah banget. Cuman pas bangun tidur nggak terlalu meriang dan demam gue juga udah turun. Sekarang itu 36,2. Semalam tuh sempat sampai 38. Sakit kepala gua tuh tapi yang masih belum. Sakit kepala parah banget kemarin malam. Oksi levelnya, saturasinya 97. Iya, jadi bubu baru aja tes lagi, swab lagi, dia negatif sih. Yes, minuman sudah terisi. Freaking McDonald's. Nah, ini ada obat-obatan. Dan ini ada air rebusan bawang. Cheers. Iyuh, aneh banget. I was about to say that COVID gue nggak terlalu parah, but then I realized I'm just very lucky karena bokap gue dan keluarga gue cepet tanggap gitu dan udah tahu juga obat-obatannya harus dikonsumsi apa, dan udah ready juga semuanya siap tuh, kayak antigen swab udah ready, terus termogan udah ada di rumah, oxy saturation meter udah ada, dan obat-obatannya udah langsung hari itu juga ada. So I was just thinking that kalau misalnya keluarga gue nggak cepet tanggap gitu, could have been bad. Jadi kayak this thing is not to be underestimated. I'm just very very lucky. Anyways, gue sebentar lagi mau cabut buat swab PCR. Alright, gue sekarang ada di tempat PCR, mau swab PCR. Tapi di sini gue observasi orang-orang yang lumayan gede nyalinya ya. Sebelah sana ada bapak-bapak bertiga ya. Itu pada ngerokok dan nggak pakai masker. Ya yang ini yang dua sebelah sini masih nggak apa-apa lah ya. Itu karena lagi ngerokok nggak pakai masker. Tapi ini bapak yang satu ini, why you not wearing any mask? You not even smoking. I don't understand. Ini tempat orang ngecek swab PCR. There's a high chance the fucking virus is like swarming around here and such.
Jadi ini swab drive-thru-nya nggak bener-bener drive-thru ya. Tadi gue harus turun dulu ke dalam sana, which I'm not very comfortable doing karena gue kemarin antigen udah garis 2 kan. Jadi kayak gue nggak mau membahayakan orang lain gitu, tapi ternyata harus turun dan gue nggak videoin lagi, lupa. Mas, intinya gue udah di swab, jadi sekarang tinggal nunggu hasilnya aja. Hari ketiga gue sakit dan hari ini baru aja ada konfirmasi hasil PCR gue dan memang positif. CT gue ada di 19,9 I think, so not very bad. Dan sekarang berarti udah hari keempat Railo nggak di rumah, nginep di rumah orang tua gue. Gue kasihan sama Rinda, istri gue udah mulai kepikiran gitu, kangen-kangen sama anak gue. Jadi gue nggak kepengen bini gue stres, karena kalau lagi kayak gini-gini kan yang nomor satu paling penting adalah jangan sampai kepikiran kan. Jadi hari ini gue memutuskan gue bakal ngungsi, gue bakal isoman ke hotel, and I'm gonna spend the next 10 days over there. So yeah. Day 4 of COVID. As you can already see, I am no longer at home. Gue udah ngungsi isoman di hotel sekarang. So now beban pikiran sudah semakin berkurang. There's zero chance of me infecting my wife from here. Jadi sekarang istri masih negatif di swab, anak juga negatif, pembantu juga negatif yang masih ngungsi di rumah orang tua. Dan sekarang pembantu kemarin Bu Yati udah divaksin juga. Jadi insya Allah kalau istri masih negatif, Bu Yati dan anak gue si Railo masih negatif juga hari Senin. Bu Yati sama anak gue bakal balik lagi ke rumah yang udah disinfektan, so they can all just chill at home with me being here. And the conditions here are okay, excellent. The AC is working, the bed is fine. I got my computer there, I can chill like a Netflix, whatever. Kondisi badan sekarang udah agak membaik. Sakit kepalanya udah nggak terlalu parah, meriangnya udah nggak terlalu parah. Temperatur udah normal, 36. Saturasi oksigen juga udah oke, 99. Cuma sekarang tenggorokan gue agak radang aja dan hidung gue agak-agak pilek, as you can probably hear by the sound of my voice. Tapi gue udah dikasih solusinya sama orang rumah. Ini ada cairan NaCl buat cuci hidung, lengkap bersama suntikannya. Dan ini juga ada betadine buat kumur-kumur. I'm just gonna show you how I use this. Railo senang di rumah tahun ini. Rumah Railo nggak kangen ke rumah, pulang ke rumah Railo. Sama Tony. Oh gitu, sama tahun ini. Day 5, I'm feeling a little bit better. Cuma kayak for whatever reason mata gue jadi merah and perih. Nobody ever told me one of these symptoms before. It's just so weird. Di videoin dong, kayak vlogin, Di videoin ya, di vlogin ya. Jadi istri tercinta tadi habis mampir ke sini, ngirimin barang-barang buat survival gue selama di sini. Yang pertama karena nafsu makan lagi down. Ini apa sayang? Wagyu, nasi wagyu. Terus ada salad, banana, sama air rebusan bawang, roto buat tetes mata, cemilan. Ini jaket varsity yang gue udah pesen dari lumayan lama. Gue gak sabar pengen unboxing ini besok. Nah akhirnya ketemu minyak kayu putih yang dibeliin sama si Bubu. Ini minyak kayu putih plus 12 jam. And I took the cap off because I wasn't smelling shit through the small hole. But then I took the cap off and I took a sniff. Fucking nothing. Setelah 5 hari akhirnya smelling's gone yo. Railo lagi ngapain Railo? Ya ditendang handphonenya. Jadi bobo lagi. Kita di 3 tempat yang berbeda nih ya Railo ya, mami ya. Day 7 of the quarantine. I'm feeling better. Udah gak meriang, udah gak sakit kepala, mata udah gak perih-perih lagi. But my nose is fucking up, as you can probably tell by the sound of my voice. Perasa gue juga gak 100%, penciuman gak 100%, so it's kinda hard. Kayak my favorite food doesn't taste the same. Today is day 8 of COVID. Hidung gue masih agak-agak mampet, penciuman gue masih sedikit hilang. Tapi perasa gue kayaknya udah mulai balik. That's why hari ini untuk makan malam gue pesen salted egg chicken, just to confirm my taste buds. Yep, they're working. Ada apa ini sayang? Sayang, coba itu filternya dinyalain.
Ada tetangga. Halo. Astaga, jam 12 malam loh. Hore. Thank you sayang. Thank you semuanya. Happy birthday. Hafu. Sweet banget Bubu bawain gua pizza pas banget sekarang ulang tahun gua yang ke-31. Mas Moming sama Karina juga tadi ada dateng. My goodness. Ulang tahun sambil isoman. Mantap. Well, happy birthday to me. Makasih sayang. Sayang. Cakep banget, mau kemana? Oh, ya udah sini masuk. Day 9 of quarantine, still my birthday. Hari ini gue dapet makanan ulang tahun lagi. Ini adalah Honu. Ini makanan favorit gue, salah satu makanan favorit gue. Cuma harganya mahal banget, jadi pesennya jarang. Dan ditambahin ini, gue baru lihat ini apa namanya? Nori taco. Jadi ini nori dibentuk seperti taco dan dalamnya salmon. Oh my god, let's go. Halo. Halo semuanya. Thank you udah datang ke acara ulang tahun gue yang sangat meriah ini ya. Mantap. Thank you Yan. Ternyata ada kado ulang tahun dari Akbar dan Dinda. Unboxing. Ini apa ini kadonya? Sendal. Thank you man, thank you banget. Wah, gue udah lama banget pengen sendal baru. Ini dia nih. Mantap. Hari 10 isolasi mandiri, video callan bersama Bubu. Dan I'm pretty happy today karena badan gue udah fit. Gue bahagia karena tadi gue swab dengan sisa antigen yang ada di sini dan hasilnya negatif. Woo! Negatif, Bubu, negatif Bubu. Lihat Bubu, garisnya cuma 1, Bubu. Congratulations. Yes, 10 hari banget nih. Tambah 3 hari lagi. Ya, tambah 3 hari lagi dan kayaknya nanti habis 3 hari itu baru PCR kali ya biar confirm. Hopefully 3 days to go and I'll be out of here. Woo! Halo Railo, assalamualaikum. Peluk Daddy saya? Nggak mau. Kenapa? Oh, wow, udah pengen lihat keluar aja. Jadi hari ini ceritanya tuh Railo mau dijemput dari rumah atau nininya karena dia udah ngungsi 10 hari. Tapi ternyata pas dijemput dia positif juga. Aduh, kayaknya dia positif karena kena dari driver Bonyok tuh positif keluarga. Dan hari Sabtu kemarin masih sempet main nih. Jadi kena, mau gendong sama Dedi. Sekarang mau gendong sama Dedi. Ayo boleh. Bu Yati nggak ada gejala apa tapi pernah pusing. Tapi kan kalau mau menstruasi itu pusing, udah sembuh. Gitu. Tapi nggak lemes, nggak itu. Enggak, makan biasa. Apa biasa? Nyium, ngerasa semua masih aman ya. Aduh, saya baru seneng Bu hari ini. Tadi pagi saya ngetes negatif. Wow. Pagi-pagi udah berantakan aja nih Railo. Mantap. Kamu kangen sama mainan kamu ya Railo? Hari ke-11 Covid. Tadinya gue masih mau karantina lagi kayak 5 hari. Iya, bisnya lari ya. Cuman ternyata Railo Covid juga positif. Padahal udah gue ungsiin ke rumah Bonyok. Tapi untungnya anaknya cuman demam doang kemarin hari pertama. Abis itu nggak ada gejala lain nampaknya dan masih lincah. Di rumah Bonyok alhamdulillah semuanya masih negatif. Jadi beginilah Covid cuy. Lu nggak bakalan tahu penularannya gimana, kenanya dari mana aja lu nggak akan tahu. Sementara Bubu Rinda masih negatif dan akhirnya jadinya di rumah ini Bubu Rinda yang isoman dia, ada di dalam kamar. Gimana rasanya di kamar sendiri dan jadi satu-satunya orang yang nggak Covid di rumah ini Bubu? FOMO nggak? FOMO, aku kena aja ya. Aduh, jadi Bubu yang sehat, Bubu yang nggak Covid, tapi dia yang isoman di kamar. Tahu nggak sih pas tahun tuh kayak pertama capek banget, ya kan? Aku tuh udah capek banget 10 hari ini. Saya ngurusin kamu, kangen sama Railo, ngurusin rumah semua dibersih-bersihin, di deep clean, sampai tukang kan seharian kan nggak mesti dimandorin gitu-gitu. Terus kesepian. Ada pesan nggak buat orang-orang yang masih nggak percaya Covid Bubu? Gimana ya, jangan sampai ngerasain sendiri ribetnya dan sakitnya seperti apa. Daripada kamu tuh kayak
ngikutin ego untuk nggak percaya gitu loh, karena ini buktinya tuh udah banyak banget dan ini udah wave kedua nih, kita masuk ke wave kedua, dan wave kedua itu 3 kali lipat lebih parah dari yang pertama. Jadi kalaupun ya terserah sih, kalau kamu masih nggak percaya kamu akan dapet juga gitu loh. Well, with that being said, gua, Bubu, Railo dan Bu Yati mau pamit dulu, balik ke isoman kami. Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat di sana ya. Gue cuma bisa bilang jalanin aja prokesnya. Kalau nggak perlu cari duit, nggak usah keluar rumah. Dan ya semoga ini semua cepat berakhir. Ya kita yang masih punya akal sehat, ingin membuat dunia ini menjadi lebih baik, aman aja lah ya kan. Nggak disuruh ngapa-ngapain kok, cuman disuruh jaga prokes. Kalau nggak perlu keluar rumah nggak usah, cuma disuruh itu doang. So please, let's make the world a better place. Jaga kesehatan semuanya. Mudah-mudahan kalian nggak kena COVID ya. See you, bye-bye.